Halo, buat Lirian Tijung, Ko Suwito, halo Ko, Ori, halo, Syahrul, Pendi, halo juga. Saya coba invite Kelvin terlebih dahulu. Kita masih menunggu Kelvin ya. Sebentar. Kelvin kenapa nggak bisa ini? Halo Vivi. Baik, kita masih menunggu Kelvin untuk bergabung. Eh, saat lagi, saya sudah coba invite Kelvin tapi belum belum ada tanggapan ya. Halo buat FB Big Lydia Gab apa itu ya? Sorry ya, FB Big L dia. Halo, selamat bergabung juga dalam live Instagram berdebar pada siang hari ini. Kita akan membahas seputar vaksin dan juga seputar berdebar tentunya. Jadi buat sobat berdebar semua yang ingin bergabung, langsung aja ataupun yang ingin bertanya, saya persilakan. Halo Amelia, selamat bergabung. Ini Kelvin sebentar. Sampai saat ini Kelvin masih belum bisa untuk. Halo Amel, selamat bergabung. Eh, halo Chen Laura, selamat bergabung. Ini saya masih berusaha untuk menginvite Kelvin ya buat bergabung dalam live Instagram kita siang hari ini. Udah makan siang ya semuanya ya. Jadi buat seluruh sobat berdebar, bagi yang ingin bertanya seputar vaksin ataupun seputar Bujang Dayang Bangka Barat, dipersilahkan. Sel, Kelvin di mana sih? Sebentar, saya coba hubungi. Saya coba invite lagi ya, Kelvin. Ini kemana bujang kita satu ini? Oke, akhirnya setelah sekian purnama narasumber kita. Halo, Kelvin, sudah bergabung. Halo, Kak Agung. Kedengeran nggak Kak suaranya? Oke, jelas banget tuh. Halo buat seluruh sobat berdebar. Arvin, halo. Kak Yudi, halo. Selamat bergabung. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Sobat berdebar dimanapun kalian berada pada hari ini Minggu 24 Januari 2021 sesuai dengan yang sudah diagendakan bahwa saya Agung Purnama perwakilan dari Bujang Daya Bangka Barat akan melakukan sebuah program yang kita beri nama Ngabar, ngobrol bersama berdebat, di mana pada siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bujang Bangka Barat 2020 Kelvin Fernando Pratama
kita akan membahas seputar vaksin dan juga seputar Bujang Dayang Bangka Barat. Kenapa sih harus seputar vaksin? Karena memang saat ini vaksin merupakan isu yang lagi hot banget nih di Indonesia, nggak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kenapa kita menghadirkan Kelvin di sini? Kenapa bukan tokoh-tokoh yang lain? Karena kami ingin membanggakan sosok seorang Bujang Bangka Barat tahun 2020, di mana Kelvin Fernando Pratama merupakan seorang mahasiswa di Universitas Pajajaran jurusan farmasi. Jadi sedikit banyak Kelvin memiliki ataupun mengetahui pengetahuan ataupun ilmu dan informasi seputar vaksin. Sebelumnya mungkin Kelvin boleh terlebih dahulu untuk menyapa seluruh sobat berdebar yang sudah bergabung pada siang hari ini. Silakan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Agung untuk menyediakan kesempatan ini. Dan juga apa kabar buat Sobat Berdebar yang di sana dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan stay safe buat keluarga dan teman-teman. Iya, segitu aja Bang. Oke. Kita sapa dulu nih yang baru bergabung, buat Fahrul, saintis, kemudian Nathan Chris, selamat bergabung, Insinyur Gawe, Johart, Leoni, selamat bergabung juga. Oke, Kelvin kita langsung aja ya, ada juga lagi Agil, selamat bergabung. Mungkin langsung aja nih, ada pertanyaan sedikit ya, ini pertanyaan titipan dari beberapa hari yang lalu saya dapat dari WhatsApp, teman-teman saya WhatsApp, jadi yang bertanya seputar kira-kira seberapa aman vaksin itu untuk kita di COVID seperti ini? Boleh dong Kelvin sedikit dibahas, aman nggak sih vaksin itu, dan siapa saja yang bisa divaksin dan siapa saja yang tidak dapat divaksin? Silakan Kelvin. Saya sinyalnya agak hilang-hilangan, saya coba. Oke. Buat Insinyur Gawe, bahas tentang apa nih Nika? Oke, jadi buat Insinyur Gawe, saya sampaikan lagi, dan juga untuk seluruh sobat berdebar yang baru bergabung, saya jelaskan lagi bahwa pada siang hari ini kita akan membahas tentang vaksin dan juga tentang Bujang Dayang Bangka Barat. Jadi apapun yang ingin kalian tanyakan seputar vaksin dan juga Bujang Dayang Bangka Barat, silakan langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar live chat kita, live komentar kita pada siang hari ini. Kelvin gimana? Udah bisa? Udah siap Bang. Oke, boleh diulangin nggak Bang pertanyaan didapat? Pertanyaannya tadi itu titipan dari salah satu teman melalui WhatsApp. Jadi dia bertanya bahwa aman nggak sih untuk divaksin, dan siapa saja yang berhak bisa menerima vaksin dan siapa saja yang tidak berhak untuk menerima vaksin. Kira-kira gimana, Vin? Kevin punya jawaban soal ini. Ini untuk konteks COVID atau apa Bang? Konteks COVID. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu buat teman-teman. Ini pertanyaan yang akan saya jawab ini, saya berikan jawaban hanya seputar pengetahuan saya selama menjadi mahasiswa farmasi yang belajar tentang vaksin, isu-isu yang terikat vaksin. Saya hanya menjawab sesuai data-data yang ada, berdasarkan dari data BPOM dan juga WHO, dan serta pengetahuan-pengetahuan secara saintifik. Jadi saya bukan disclaimer orang yang sangat tahu tentang vaksin ataupun apoteker yang bekerja pada lapangan. Tapi saya coba menjawab terkait hal tersebut secara umum saja. Jadi kalau berbicara tentang aman tidak sih sebenarnya vaksin dan siapa yang boleh divaksin. Jadi vaksin ini, jika kita ketahui bahwa Kemenkes RI, untuk setiap penyakit itu kita wajib vaksin dari sejak kita baru lahir. Bayi baru lahir misalnya 3 jam saja sudah bisa divaksinasi terkait penyakit-penyakit tertentu. Karena memang tujuan dari Kemenkes RI adalah menjadikan masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa dan fisik yang sehat, terlepas dari semua penyakit. Tapi kalau konteksnya sekarang COVID-19 merupakan wabah penyakit baru, kita lihat apakah vaksin ini, siapa yang bisa mendapatkan vaksin ini. Kita lihat bahwa vaksin COVID-19 adalah vaksin yang baru dikembangkan, dan saat ini BPOM pada tanggal 13 Januari kemarin telah mengeluarkan surat izin edaran, di mana ketika BPOM setelah mengeluarkan surat izin penggunaan vaksin, itu udah disetujui dari WHO dan pemerintah. Otomatis, apakah vaksin itu aman? Jelas sangat aman. Karena WHO telah menyetujui, dan dari PT Bio Farma dan juga pemerintah dan BPOM RI sendiri juga menyatakan vaksin itu mempunyai efikasi 63% atau kemanjuran 63%. Kita tahu bahwa tahun lalu bahwa vaksin yang COVID-19 ini diuji di Unpad bersama PT Bio Farma, itu mereka udah mengambil kira-kira relawan sampai ribuan untuk melihat apakah vaksin ini bekerja dengan baik pada masyarakat Indonesia. Dan ternyata hasilnya menunjukkan 63% manjur untuk vaksin yang dihasil dari China diujikan kepada
masyarakat Indonesia. Dan dari hasil tersebut, WHO mengklaim bahwa vaksin boleh digunakan atau diedarkan untuk masyarakat jika efikasinya 50%. Otomatis dengan efikasi 63% dari BPOM mengklaim tersebut, itu sangat aman digunakan. Makanya BPOM dan WHO telah berani untuk memberikan vaksin darurat untuk masyarakat Indonesia demi menurunkan angka positif COVID-19. Jadi jawabannya itu aman sekali. Memiliki mutu yang aman, dan juga MUI telah menyatakan bahwa vaksin Sinovac itu halal. Dan selain itu, siapa sih yang boleh divaksin? Sebenarnya kalau kita ngomong siapa yang bisa divaksin, itu masyarakat Indonesia seluruhnya boleh banget divaksin. Tetapi kita lihat sisi dari COVID-19-nya. COVID-19 sebenarnya penyakit baru yang menyerang imunitas tubuh, sehingga banyak sekali gejala-gejala yang memang bervariasi. Sehingga untuk memastikan vaksin yang sedang dikembangkan uji fase klinik 3 ini memang bermanfaat dan juga aman, BPOM mengeluarkan beberapa kriteria untuk yang penerima vaksin ini. Kriteria secara manusia yang digolong secara manusia, bukan secara status. Kalau misalnya secara status, mungkin pemerintah, teknisi kesehatan yang kerja di front line rumah sakit itu yang harus mendapatkan vaksin, karena memang mereka yang bekerja secara langsung dengan pasien COVID. Tetapi kalau kita golongkan secara fisik dan secara manusia, yang boleh menerima vaksin adalah satu, sehat jasmani dan fisik, karena vaksin kita akan memasukkan bahan-bahan zat asing kepada tubuh manusia. Jika kita tidak memiliki kesehatan yang baik, itu takutnya dari tubuh kita drop, malah membuat kita menjadi sakit, lemah, dan gejala-gejala lain. Jadi untuk dapat vaksin COVID-19 kita harus sehat, baik fisik, mental, dan lain-lain. Kedua, pastikan kita tuh tidak ada penyakit bawaan, seperti mungkin dari riwayat keluarga kita mempunyai penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, itu memang harus diperhatikan, karena untuk vaksin COVID-19 baru hanya sampai fase uji klinik 3, di mana sebenarnya untuk vaksin yang benar-benar yang sangat aman dipakai buat semua orang itu sebenarnya di BPOM RI dan WHO itu harus sampai uji fase klinik 4. Cuman karena kasus Indonesia semakin banyak dan dunia, makanya diberikan izin darurat penggunaan pada saat uji klinik 3 dengan maksud biar menurunkan angka positif dengan cepat. Oleh karena itu pastikan tidak ada penyakit penyerta. Kemudian habis itu banyak juga hal-hal yang diperhatikan seperti penyakit HIV, terus umur, dan umur lansia. Lansia sangat diperhatikan. Kenapa? Karena lansia kita tinjau dari daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Apakah lansia dan juga anak kecil memang punya daya tahan tubuh yang kuat terhadap COVID-19 ini. Takut dihasilkan reaksi alergi, reaksi yang tidak menguntungkan lainnya. Jadi BPOM mencari aman dengan dosis dan dengan dosis yang diterima dari China dan dari pengembang pabrik COVID ini, dia akan membuat suatu diagram atau pembagian untuk masyarakat Indonesia memang pantas dan memang butuh terhadap COVID-19 ini, vaksinnya. Oke. Terus Kelvin, sempat dengar juga bahwa bayi dan juga ibu menyusui itu nggak bisa mendapatkan vaksin. Itu apakah itu benar, dan alasannya itu kira-kira kenapa, Fit, kalau dari segi pengetahuan kamu sendiri? Oke, Bang. Oke, terkait pertanyaan itu, saya sendiri tidak tahu secara pasti untuk ibu yang menyusui dan bayi. Tetapi jika dilihat dengan konteks vaksin, salah satu contohnya ibu menyusui, memang ibu menyusui itu sangat rentan, karena kalau misalnya ibu yang menyusui, otomatis ibu tersebut akan memberikan ASI kepada bayi-bayinya. Dan kita tahu bahwa vaksin yang dimasukkan di dalam tubuh itu akan menghasilkan antibodi untuk kita pertahanan terhadap COVID-19. Tentu dalam proses pembuatan antibodi di dalam tubuh manusia tidak sekali suntik langsung jadi aja, tetapi ada proses, misalnya setelah 2 jam Bapak Presiden Jokowi merasa lemah, langsung pegal di bagian suntik, dan harus dievaluasi sampai 2 minggu. Dalam proses 2 minggu, manusia yang normal yang mempunyai kriteria yang sehat itu dilihat apakah mempunyai 1 reaksi alergi, 2 apakah mengalami demam, 3 apakah mengalami seperti gejala-gejala lain, itu harus dimonitoring. Otomatis untuk yang ibu menyusui yang mempunyai kriteria yang lebih atau harus diperhatikan secara khusus, itu memang tidak bisa langsung diberikan, karena takutnya dalam proses tubuh tersebut dia dapat memberikan ke bayinya hal-hal yang misalnya bayinya masih belum bisa adaptasi, karena pada saat itu bayinya masih ASI secara normal, seperti itu. Oke.
Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyapa dulu nih buat yang baru bergabung, Angelia Chen, kemudian Iqbal Darwis, Mary Sabong, Gita Edelina, halo Kak Gita, Yuyun, selamat bergabung, kemudian tim 2399, We Are CCC, Kak Teguh, selamat bergabung, Janseng Iovani, selamat bergabung, Depi Met, selamat bergabung, Ilham Zulrido, Unda Gilayu, kemudian ada Rian Hidayat, Angel, Lista, Dayu Anggara, Firman, Sally, Johari Kancil, Zakiram, kemudian Yuda Are, kemudian PMS dan Ken 19. Selamat bergabung semuanya dalam live Instagram pada siang hari ini. Jadi buat seluruh sobat berdebar yang sudah bergabung, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan bisa menuliskan pertanyaannya di live comment kita pada siang hari ini. Yang kita bahas pada siang hari ini ada seputar vaksin dan juga seputar Bujang Dayang Baka Barat. Semua hal-hal ataupun informasi pertanyaan seputar Bujang Dayang Baka Barat bisa kalian tanyakan pada siang hari ini kepada kami. Kemudian Kelvin, beberapa waktu lalu kita ganti topik dulu ya sebentar. Kita coba untuk membahas sedikit tentang dirimu nih, karena kemarin juga sempat kita posting di official Instagram kita bahwa kamu menjadi salah satu pemenang dalam essay writing kontes essay writing yang hadiahnya itu nggak main-main ya. Itu tour kemana? Ke US, ke Harvard, sama ke kemana, Vin? MIT. Coba dong boleh dijelasin. Nah, coba Vin, boleh dijelasin itu apa sih kontesnya itu apa dan seperti apa, lalu kemudian tujuannya nanti apa? Coba Vin, boleh dijelasin sedikit. Oke, terima kasih Bang atas pertanyaannya dan juga apresiasinya kepada saya. Jadi sebenarnya yang kemarin yang sempat saya posting di story itu adalah saya memenangkan salah satu lomba yang judulnya adalah Sejuta Cita Future Leader. Jadi pada tahun 2020 Sejuta Cita Future Leader ini di-launching pada bulan Agustus. Dan isinya itu adalah lomba yang dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan serta mendapatkan life experience ke tour di Harvard dan MIT. Jadi tujuannya itu adalah membuat masyarakat generasi muda dari umur 14 sampai 30 tahun mengasah kemampuan leadership-nya dengan pergi ke US dengan mengunjungi Harvard, MIT dan juga trip di sekitar New York dan Boston. Jadi pada saat itu lomba dibuka dari bulan Agustus dan lombanya itu untuk memenangkan hadiah trip 2 orang itu ada 2 lomba, yaitu lomba kuis dan lomba esai. Jadi untuk lomba kuisnya sendiri itu tentang pengetahuan tentang dunia dan juga Indonesia. Dan lomba esai itu tahap pertama itu untuk seleksi tahap pertama itu adalah esai yang bebas kita mengarang dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi tema pada saat itu ada banyak sekali, misalnya alasan perjuangan kuliah, perjuangan merantau, alasan ingin ke Harvard atau Amerika, dan juga apa sih yang telah dilakukan kegiatan sosial kamu demi Indonesia. Jadi segala cerita apapun yang menginspirasi, memotivasi, dan juga yang insightful itu bisa digunakan pada proses esai. Dan kemudian saya memilih esai karena saya melihat bahwa esai mungkin saya lebih mudah menuangkan apa yang saya ingin ceritakan lewat esai daripada saya menggunakan kuis yang harus belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang memang sangat banyak itu. Jadi akhirnya saya memilih esai dan kemudian tetapi pada saat mengirim esai itu ada jumlah, misalnya ada tiap tema boleh lebih dari 1. Jadi kalau udah submit yang 1 alasan ke Harvard, boleh submit yang lain juga, tetapi tema yang berbeda. Dan kebetulan saya mengerjakan 2 esai. Yang pertama itu alasan saya mau ke Harvard, sama satu lagi adalah kegiatan sosial yang telah saya lakukan menjadi pemuda generasi muda Indonesia. Dan cerita yang saya angkat pada saat kegiatan sosial apa yang saya lakukan pada menjadi generasi muda, saya menuangkan kegiatan berdebar dan juga sempat berkonsultasi dengan Bang Agung sendiri terkait esainya tersebut. Jadi pada saat itu, pada bulan September, saya mengirimkan 2 esai dan akhirnya yang lolos tahap 150 dari yang lolos dipilih dari ribuan peserta didapatkan 150 orang. Dan pas saya cross check yang masuk dalam esai saya masuk itu adalah yang alasan ke Harvard. Padahal saya sudah yakin banget yang alasan berdebar itu yang memang lebih prospek daripada saya alasan ke Harvard. Karena saya mengasih foto-foto saya, kegiatan-kegiatan yang sangat banyak itu Bang, ya kan yang Abang lihat sendiri. Sedangkan yang alasan ke Harvard saya hanya kayak cita-cita apa sih yang saya pengen ke Harvard, kayak gitu. Dan
jurinya itu adalah juri-jurinya itu adalah mahasiswa dan alumni yang ada di Harvard yang dari LPDP Indonesia. Jadi ada kumpulan 9 sampai 10 orang seperti Kak Andika dan Kak Nadira yang dokter muda tersebut yang memang sudah terkenal dari LPDP RI. Nah, setelah lolos tahap 150, dilombakan lagi untuk memilih 2 orang dari masing-masing kategori esai dan puisi untuk dapat 100% fully funded trip ke New York dan MIT dan Harvard pada bulan April atau Juni. Nah, untuk tema sendiri esai ada 21 tema, subtema terkait dari hukum, administrasi, kelautan, apapun sangat beragam. Terdapat 21 subtopik. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara kamu untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia yang harus diikuti dengan analisis SMART, juga diikuti dengan stakeholder, RAB, dan segala macam. Dan bagaimana sih kerangka proyek yang kamu lakukan dari subtema tersebut untuk mengangkat Indonesia. Dan kebetulan saya mengangkat tema bahan baku obat. Saya mengangkat pemanfaatan biji kopi untuk penyakit kanker paru-paru di Indonesia untuk mewujudkan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi saya mengangkat tema tersebut dan akhirnya pada pengumuman kemarin saya terpilih menjadi top 2 yang dibiayai 100% trip ke Harvard dan MIT dari lomba tersebut. Itu aja. Keren. Makasih, Bang. Jadi buat sobat Bidebar semua, itu tadi sedikit informasi nih dari kita ya, bahwa memang sebagai pemuda ya kita harus membuat sebuah langkah kecil untuk memberikan kontribusi kepada negeri kita ini. Jadi kita harus bergerak, kita nggak boleh hanya diam di tempat, kita nggak boleh hanya kita harus membuat sebuah gerakan kecil yang bisa membuat membuat sebuah rasa bangga bagi diri kita pribadi lah, bahwa nggak sia-sia kita berada di Indonesia ini, nggak sia-sia kita mengaku sebagai putra putri dari Indonesia. Kita sudah membuat sesuatu, ataupun langkah-langkah kecil yang sudah kita lakukan yang mungkin bagi sebagian orang itu hanya dipandang sebagai sebelah mata, tapi ada kepuasan tersendiri yang bisa kita dapatkan bahwa seenggaknya kita bisa melakukan sesuatu daripada kita hanya diam saja, nggak melakukan apa-apa. Oke. Kayaknya belum ada pertanyaan sini ya, atau mungkin teman-teman atau sobat Bidebar ini bingung nih mau nanya apa tentang COVID ya, tentang vaksin ya. Karena saya pribadi juga masih merasa kayak keraguan pasti masih ada ya. Keraguan pasti masih ada untuk terkait vaksin. Karena memang seperti yang sudah Kelvin katakan juga bahwa baru 63% loh ini gitu kan. Baru 63%, masih ada sisa 30%-nya itu yang mungkin ada faktor-faktor lain yang sehingga membuat vaksin ini nggak bekerja gitu. Dan dari faktor-faktor ini kita nggak tahu apa nih. Mungkin dari Kelvin bisa jelasin nggak nih ya, 30%-nya ini apa sih faktor-faktornya yang bisa membuat vaksin ini menjadi ya nggak bekerja di sebagian orang, ataupun sehingga hanya bisa mencapai 63% saja, nggak nyampe 70%. Coba dong mungkin dijelasin. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan coba menjelaskan angka 63% ini sebenarnya dari mana. Jadi misalnya 63% ini didapatkan dari BPOM, merupakan hasil data orang yang dikasih vaksin. Dari yang Bio-Farma yang dilakukan di Unpad misalnya ada 1.000 orang. Misalnya saya tidak tahu exactly-nya datanya berapa jumlah pasien yang disuruh mendapatkan vaksin untuk uji klinik. Misalnya ada 1.000 orang yang mendapatkan vaksin CoronaVac ini, dan 1.000 orang yang tidak dikasih vaksin, dan 2.000 orang total itu akan dimonitoring oleh BPOM selama proses uji klinik 3. Dimonitoring seperti apa? Data kesehatannya, perilakunya, lingkungannya, dan segala macam yang memang telah dikondisikan sesuai dengan maksud tujuan pengujian vaksin. Dan kemudian dari 2.000 orang ini, kita melihat data berapa sih orang yang terkena COVID-19 pada pasien yang tidak diberi COVID-19, tidak diberikan vaksin, dan berapa orang yang menerima vaksin COVID-19 tetapi mendapatkan penyakit COVID-19. Jadi data tersebut didapatkan misalnya ada 39, 40, misalnya 50 orang dari 1.000 orang yang terkena vaksin
terkena COVID-19 padahal udah divaksin. Tetapi yang dari tidak divaksin itu ada lebih banyak, misalnya 200. Dari hasil tersebut didapatkan, dikalkulasi, dikurang, intinya mendapatkan 63%. Jadi orang yang masih COVID-19 1.000 orang, oh ternyata masih 50 orang nih yang kena COVID-19. Jadi kira-kira 63% sangat kemanjurannya. Dan apa sih yang membuat hal ini terjadi? Satu, karakteristik fisik dan tubuh orang beda-beda. Dari segala orang kan mungkin dari rasnya, dari metabolisme tubuhnya, dan proses penerima nyawa asing dalam tubuh orang beda-beda. Kemudian juga jenis kelamin juga sangat mempengaruhi antara orang yang suka berolahraga, walaupun keduanya sehat, tetapi ada suka berolahraga dan tidak berolahraga juga saling mempengaruhi. Riwayat penerimaan vaksin pada zaman dulu misalnya, zaman dulu seorang pasien telah menerima vaksin hepatitis, meningitis, influenza, tetapi pada saat pasien lain yang diuji klinik tidak mendapatkan vaksin apapun. Mungkin dari sana ketahanan tubuh orang-orang masing-masing berbeda. Dan kemudian lingkungan dan tempat tinggal. Dan mungkin kegiatan karantina proses uji klinik tidak dilakukan full. Kita tahu bahwa kita tetap menggunakan 3M, tetapi pasien di sana juga tidak bisa meminimalisir atau menghilangkan faktor tersebut. Karena faktor tersebut juga salah satu penyebab kita tertular juga. Jadi memang ada faktor lingkungan dan dari dalam juga pada pasien sendiri yang menyebabkan efikasi dari CoronaVac, vaksin COVID-19 ini hanya 63%. Oke, berarti secara nggak langsung ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Maksudnya dalam hal ini ya di masing-masing, apakah seberapa kuat mereka ataupun seberapa sehatkah tubuh mereka gitu. Jadi buat sobat berdebar semua, jadi walaupun sekarang memang vaksin sudah mulai untuk diedarkan untuk di Indonesia sendiri, jadi bukan berarti dengan adanya vaksin ini kita bisa dengan santainya udah ada vaksin kok. No, kita harus tetap menjaga stamina dari tubuh kita sendiri supaya antibodi kita semakin kuat. Dan bukan berarti juga dengan adanya vaksin kita bisa seenaknya, nggak mengabaikan seluruh yang sudah kita terapkan, yang sudah dijelaskan 3M yang booming sekarang. Ingat pesan ibu ya. Jadi ingat pesan ibu. Jadi bukan berarti kita harus mengabaikan itu. Jadi justru dengan adanya vaksin ini ya kita harusnya lebih terpacu lagi untuk tetap lebih mendisiplinkan diri, lebih bisa mengoptimalkan dan membuat sebuah terobosan baru ataupun sebuah gaya hidup baru ya, lifestyle baru kita supaya kita bisa lebih sehat lagi. Oke, Kelvin, mungkin kita sekarang sedikit beralih ke pembahasan mengenai Bujang Dayang ya. Mengenai Bujang Dayang. Mungkin dimulai dari Kelvin dulu deh. Mungkin belum setahun ya, hampir mau setahun jabat. Belum. Kira-kira Kelvin bisa sharing ke teman-teman ataupun sobat berdebar semua yang saat ini menyaksikan, apa sih pengalaman yang udah Kelvin dapatkan selama bergabung dalam Bujang Dayang Bangkabarat? Silakan. Oke, jika dihitung berapa bulan mungkin masih belum setahun, dan apa yang telah didapatkan sebenarnya banyak banget. Dan apalagi disclaimer terlebih dahulu, saya juga tidak full di Bujang Bangkabaratnya karena saya juga harus kuliah keluar kota dari meninggalkan Bangkabarat. Tetapi dalam proses pemilihan dan hingga kebersamaan yang di Bangkabarat, saya mendapatkan banyak sekali insight dari sana. Misalnya pertama, dari sisi pribadi, secara pribadi mungkin pendapat atau voice saya lebih nggak hanya didengar tapi di value. Kadang kalau misalnya kita di luar sana, kalau misalnya nggak tahu di organisasi atau komunitas lain, tapi Bujang Dayang kalau kita misalnya ngomong apapun, pendapat apapun, nggak hanya didengar tapi di value, dinilai dan di value lah intinya. Tapi kalau misalnya di komunitas lain, saya mungkin merasa kayak oke, kamu berbicara tetapi ya udah cuman didengarin doang, tapi nggak ada dari Bujang Dayang di valued, dihargai dan lain-lain. Itu yang saya dapatin dari Bujang Dayang, itu yang pertama. Kedua, dari kebersamaan. Saya nggak tahu dari komunitas Bujang Dayang Bangkabarat, saya rasa di dalam sana tuh rasa kekentalan kekeluargaan tuh besar banget. Nggak tahu gara-gara Bang Agung yang memang udah bawaannya seperti merangkul, tetapi yang di dalam grup dan di sana tuh orang-orang kalau mau berbicara, mau berinteraksi tuh ya udah santai aja, nggak ada batasan umur, senioritas tuh tidak ada, tetapi
kenyamanan kekeluargaan itu sangat ada banget. Jadi ketika kita melakukan proyek apapun, ya udah kita lakukan dengan sepenuh hati, nggak ada rasa terbebani apapun. Karena saya rasain juga ketika membuat video dia tentang yang Pantai Jerangkat pada saat itu, yang digitalizing our paradise, ya memang itu ada bukan sebagai proker, tapi kami juga rekreasi, pokoknya seneng banget, seneng bareng di sana, pokoknya enak banget. Dan juga dari saya juga dapetin banyak banget penghargaan, pengalaman yang berharga, dan secara tidak langsung misalnya sebagai memegang titel Bujang Bangka Barat, banyak orang sekali yang lebih aware terkait bujangnya ini dan kontes komunitas berdebar ini, dan mereka selalu bertanya, dan which is yang membuat saya kayak wah, akhirnya banyak yang tahu dan sadar kalau emang ini komunitas bukan duta pariwisata yang foto-foto lalala modeling kayak gitu, tapi ini pas mereka tahu bahwa kegiatan berdebar ini itu satu, ada kegiatan sosial, kita berbagi kue lebaran, kita bersilaturahmi, kita membersihkan lingkungan, kita meningkatkan pariwisata yang ada, memanfaatkan hal-hal yang hari gizi juga nanti pada tanggal 24 hari ini mungkin, atau tanggal 25 dari berdebar, ditungguin aja. Jadi memang banyak sekali kegiatan sosial yang lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hal-hal yang lebih berguna dibandingkan dengan foto-foto model untuk menjadi tourism ambassador. Karena memang dari banyak orang yang ketahui sebagai bujang, mereka banyak menyangka bahwa sebagai duta pariwisata aja yang foto-foto ngomong-ngomong buat datang ke Bangka Barat, tapi sebenarnya enggak. Dan itu saya rasa saya sangat mendapatkan kesempatan untuk membagi cerita tersebut kepada orang-orang sehingga lebih lagi aware terhadap komunitas Bujang Dayang Bangka Barat, karena keren banget kayak gitu. Oke, terima kasih Kelvin. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Johart77. Selamat siang, salam kenal dari Putra Wisata DKI. Halo Kak, salam kenal. Mau nanya dong, hoax atau tidak, orang yang sudah positif COVID-19, apakah tidak diperlukan vaksin? Proker Bujang Dayang terkait COVID bagaimana Kak? Terima kasih. Mungkin Kelvin bisa dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Hoax atau enggak sih orang yang sudah positif COVID tidak diperlukan vaksin? Oke. Jadi untuk berbicara tentang vaksin itu adalah definisinya dulu biar kita bisa menelusuri jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Jadi vaksin itu adalah suatu bahan kimia di dalam yang dari luar tubuh dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan antibodi, yang dimana kita tahu antibodi itu untuk melawan suatu penyakit tertentu. Otomatis dari definisi tersebut, vaksin digunakan untuk mencegah suatu penyakit tertentu. Jadi vaksinasi digunakan untuk pada bayi baru lahir dan juga orang-orang yang untuk tidak mendapatkan penyakit itu pada suatu saat nanti. Dan pada konteks di sini, apakah orang yang sudah positif COVID-19 perlu divaksin atau tidak? Sebenarnya jawaban secara saintifnya tidak perlu. Karena kalau misalnya kita orang yang sudah positif COVID-19, itu dalam tubuhnya pasien tersebut udah ada COVID-19. Kalau kita masukkan lagi zat asing COVID-19 yang telah dimatiin, kasihan tubuhnya buat melawan 2 kali. Dan yang asli COVID-19 aja nggak bisa dilawan sama tubuhnya buat dapetin antibody. Bagaimana kalau ditambahin vaksin? Jadi efektivitas vaksinnya nggak ada. Kayak gitu. Jadi memang orang yang terkena penyakit tertentu dikasih vaksin pasti nggak ada efek menghasilkan antibody, karena tubuh aslinya melawan penyakit yang asli aja tidak bisa, apalagi untuk dikasih zat asing yang dilemahkan, yang dimatiin terhadap virus tersebut. Jadi memang tidak bisa. Jadi vaksin ini dikhususkan untuk orang-orang yang digunakan untuk yang badan sehat, yang tidak pernah terpapar COVID-19 untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian positif 19. Tetapi berbeda halnya jika dengan pasien yang emang sudah positif ya. Kalau misalnya pasien yang positif itu kalau udah positif balik lagi ke negatif, itu biasanya terbentuk antibody untuk melawan virus tersebut. Jadi memang sudah ada terbentuk antibody. Jadi tanpa divaksin, karena dia udah positif duluan, ada antibody. Tetapi untuk memastikan apakah antibody tersebut kuat atau tidak untuk melawan COVID-19 memang tergantung lagi dari individu. Ada juga kasus dari beberapa negara yang mengatakan bahwa setelah positif balik lagi ke negatif, negatif balik lagi ke positif. Ada juga yang dari positif memang dari negatif aja terus, yang memang tergantung dari antibody dari masing-masing yang dihasilkan. Makanya memang sangat perlu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh seperti konsumsi vitamin dan lain-lain. Nah, kemudian apa lagi Bang tadi? Tadi yang kedua pertanyaannya tentang program kerja. Oh ya. Program kerja Bujang Dayang terkait COVID. Nah, Kevin mau jawab? Kalau program kerja terkait COVID-19, mungkin dari sisi saya, hal yang bisa kita lakukan,
saat ini yang bisa kita lakukan secara aksi nyata di lingkungan sekitar kita, kita ada misalnya beberapa proker sosial. Kita mungkin akan direncanakan terkait pembagian masker dan hand sanitizer dan juga sosialisasi. Karena di Bangka Barat juga melihat data COVID-19 juga semakin meningkat. Dan dari awareness atau kesadaran mereka juga ada yang beberapa kurang dan merasa acuh tak acuh gitu kan. Dan sebagai Bujang Bangka Barat ini diharapkan ke depannya di bulan-bulan terdekat ini ada kegiatan seperti itu, baik sosialisasi secara sosialisasi terhadap masyarakat di daerah Bangka Barat, dan juga kalau misalnya ada kesempatan membagi masker dan hand sanitizer juga menjadi nilai plus buat masyarakat Bangka Barat. Kayak gitu sih untuk terkait proker COVID-19. Oke, terima kasih buat Kak Jo untuk pertanyaannya, Kak. Semoga jawaban yang sudah disampaikan tadi bisa memenuhi pertanyaan dari Kak Jo. Dan mungkin saya penambahan sedikit buat terkait proker Bujang Dayang. Jadi memang ketika awal-awal COVID-19 itu udah masuk ke Indonesia, kita dari Bujang Dayang Bangka Barat memang sudah membuat itu program kerja yang kita beri nama Bermain. Mungkin pada saat itu Kelvin belum bergabung ya dalam Bujang Dayang Bangka Barat. Jadi program kerja Bermain ini adalah berbagi masker kain, di mana program kerja ini kami laksanakan sesuai dengan daerah alumnus dari Bujang Dayang Bangka Barat berada. Jadi nggak hanya di Bangka Barat aja, tetapi program kerja ini juga kami laksanakan di beberapa wilayah lain, seperti di Kota Pangkal Pinang, kemudian juga ada di Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Bujang Danu pada saat itu yang berada di Yogyakarta. Jadi memang program Bermain ini, berbagi masker kain, adalah salah satu langkah kecil dari kami selaku Bujang Dayang Bangka Barat untuk bisa membantu masyarakat, mengingatkan mereka untuk bisa lebih peduli bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi ayo kita harus mewujudkan itu, kita harus tingkatkan kepedulian satu sama lain agar supaya kita bisa lebih peka terhadap apa yang terjadi saat ini. Dan selain dari berbagi masker kain tadi, juga kita sudah melakukan ataupun membuat sebuah video edukasi tentang apa aja sih yang harus kita lakukan selama pandemi. Jadi memang udah ada beberapa langkah-langkah yang memang kita laksanakan sebagai Bujang Dayang Bangka Barat terkait dari program kerja terkait program kerja di COVID-19. Namun untuk saat ini memang kita bukan lebih banyak ya, tapi kita lebih fokus untuk bisa mengurangi. Jadi untuk program kerja yang lain masih belum kita realisasikan. Jadi kita masih melakukan program kerja yang memang tidak mengumpulkan banyak orang terutama, dan memang untuk bergerak di zaman COVID ini, kita untuk bergerak saja susah, namun saya yakin kita harus bisa mencari sebuah solusi terbaik agar COVID bukan menjadi penghalang kita untuk bisa bekerja, COVID bukan menjadi penghalang kita untuk bergerak. Jadi makanya saat ini juga kita sudah berusaha untuk bisa melaksanakan pemilihan lagi di tahun ini, tahun 2021, di mana di tahun 2021 ini kita akan mencoba untuk tetap melakukan pemilihan seperti tahun yang lalu, tahun 2020, pemilihan Bujang Dayang tahun 2020 kemarin yang kita laksanakan secara virtual. Dan di tahun ini, di tahun 2021, kita akan tetap melaksanakannya dengan sistem yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sistem online, tapi akan kita combine dengan beberapa penilaian baru. Dan mungkin nanti kita juga akan mengadopsi kebiasaan normal baru ya. Jadi kita akan menerapkan ataupun mulai untuk menggencarkan, untuk mengedukasi masyarakat bahwa saat ini kita berada di kehidupan normal baru yang memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah mungkin itu nanti akan menjadi PR nih buat Bujang Dayang sendiri, bagaimana caranya supaya pemilihan tahun ini bisa sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Oke, kita masih punya waktu 15 menit ya, kurang lebih 15 menit lagi. Dari Sobat Berdebat kayaknya belum ada pertanyaan lain yang masuk ya. Coba cek dulu, kayaknya belum ada pertanyaan lain yang masuk. Agak bagus. Oke, mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Q&A yang sudah sudah dibagikan kemarin ya di story Bujang Dayang Bangka Barat. Jadi ada beberapa Sobat Berdebat yang menanyakan terkait pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 2021. Yang pertama itu ada yang bertanya mengenai tema dari Bujang Dayang Bangka Barat 2021 apa sih? Tahun lalu kita mengangkat tema lawan corona untuk Bujang Dayang Bangka Barat 2020. Tahun ini 2021 temanya apa?
nanti kita akan kasih tahu waktunya ya. Jadi belum saatnya kita kasih tahu. Saat ini kita masih keep dulu nih untuk temanya. Kalau udah saatnya nanti kita akan kasih tahu temanya apa. Kemudian yang kedua ada lagi yang bertanya usia. Kalau untuk usia saya rasa dari tahun sebelumnya nggak akan berubah, yaitu 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Minimal 16, maksimalnya 25 tahun. Kemudian oke, ada pertanyaan nih. Oke, kita coba ke pertanyaan dulu ya. Oh, bukan pertanyaan. Ini ada salam dari Kak Fioni buat Kelvin. Salam kenal, saya juga alumni Unpad, prodi apoteker. Sukses Kelvin, semoga lekas menjadi sejawat. Terima kasih banyak Kak Fioni, amin. Sukses juga buat Kak Fioni. Fioni. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin juga ada yang menanyakan terkait tinggi badan. Kalau untuk tinggi badan itu seperti biasa. Untuk bujang kita 165 meter, untuk dayang kita 160 cm, dan menyesuaikan ya. Maksudnya ini nggak menjadi penilaian mutlak. Ada pertanyaan masuk nih dari Kak Catherine Elizabeth ya kalau nggak salah. Memilih untuk divaksinasi atau tidak, alasannya apa? Oke, dari Kelvin dulu deh. Itu pertanyaan dari Kak, siapa namanya tadi? Kak Catherine, kayaknya alumni Bujang Dayang juga ini. Kak Catherine Elizabeth. Memilih divaksin atau tidak, alasannya apa? Coba Kelvin dulu. Kalau saya pribadi sangat ingin divaksin ya, karena melihat situasi yang saat ini dari angka positif kejadian di Indonesia semakin meningkat, walaupun kita secara pribadi udah misalnya 3M, udah minum vitamin dan lain-lain, mengkonsumsi bahwa jaga kesehatan, tetapi kita tidak bisa meminimalisir faktor X dari luar yang dapat menyebabkan kita juga positif. Jadi usaha apapun yang guna dalam secara, kalau misalnya kita berbicara 3M dan juga minum vitamin itu kan secara faktor yang eksternal, bukan dari dalam internal kita buat mencegah. Tetapi kita juga perlu faktor internal dalam tubuh yang kita bisa gunakan, yaitu dengan vaksinasi. Jadi secara pribadi saya sangat ingin divaksin, walaupun tidak tahu kapan dalam proses 1 tahun program BPOM RI untuk memvaksin masyarakat Indonesia. Tetapi saya sangat ingin divaksinasi dan semoga BPOM memilih saya dengan cepat. Seperti itu sih kalau aku pribadi Bang. Tapi kalau misalnya Bang Agung gimana Bang? Dari segala pro dan kontra yang ada. Oke. Kalau saya pribadi, jadi ragu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih saya yes, maksudnya saya bersedia untuk divaksin karena seperti yang sudah dikatakan oleh Kelvin bahwa memang selain dari faktor internal, walaupun kita yakin banget nih dari dalam dari eksternal kita udah menjaga, udah sangat menjaga banget, tapi ini nggak menutup kemungkinan bahwa pasti kita akan kecolongan nantinya. Jadi kita juga harus mengoptimalkan. Berusaha itu wajib loh. Seenggaknya kita udah berusaha maksimal ya, sisanya kita serahkan kepada yang mengatur kehidupan gitu. Jadi kalau saya pribadi sih kalau untuk ditanya mau divaksin atau enggak, saya jawab mau karena memang itu setidaknya salah satu usaha saya untuk bisa menjaga diri saya gitu loh. Karena untuk dari dalam bentuknya seperti Kelvin sampaikan dari internal. Kalau dari eksternal kita sudah sangat menjaga banget ya 3M, masker segala macam. Dan untuk dari dalam yang bisa kita lakukan ya dengan vaksin tadi gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ya saya mau. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada yang mau, ada yang enggak ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ya itu balik lagi kepada pribadi masing-masing ya. Mungkin mereka masih mengira bahwa vaksin COVID-19 takut menghasilkan misalnya alergi ataupun kejadian-kejadian yang mereka ingin hindari, karena banyak banget yang misalnya orang-orang takut nggak mau divaksin malah saya nanti dapatnya misalnya maaf kejang-kejang lah apalah hal-hal tersebut. Sebenarnya hal tersebut sangat mungkin tidak terjadi karena kita tahu bahwa BPOM RI dan WHO telah mengeluarkan surat izin edaran. Kita tahu bahwa untuk mengeluarkan surat izin edaran itu perlu data yang sangat banyak, harus data secara rinci detail terhadap efikasi atau kemanjuran dari Sinovac ini, dari CoronaVac vaksin ini. Jadi teman-teman jangan khawatir karena memang udah memiliki kualitas yang baik, mutu yang baik dan sangat berkhasiat. Jadi memang saat ini semua dan tujuan dari Kemenkes memang harus semuanya divaksin sampai 1 tahun ke depan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia seberapa. Karena kalau misalnya hanya 3M dan tidak divaksin, angka kejadian Corona ini makin tinggi. Apalagi sekarang obatnya juga tidak ada yang benar-benar
kamu adalah obat untuk corona, tetapi yang kita gunakan adalah obat-obat antivirus yang memang bukan untuk corona, tetapi untuk penyakit-penyakit virus lainnya seperti itu. Oke, kita baca komen ya, Kevin ya. Ini banyak banget komennya. Kak Catherine, hola. Ya, halo Kak. Kemudian ada Kak Yudi, 165 cm Kak. Kalau 160, tadi salah sebut ya. Maaf. sering nggak kontrol ya kalau lagi ngomong ya. Oke. Kalau saya sangat mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 itu dari Kak Yudi ya. Kemudian untuk Kak Catherine, sama. Ternyata Kak Catherine juga sama. Dia juga mau divaksin. We are CCC. Dede maksudnya apa itu? Nggak tahu. Oke. Baik, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi dan kita masih punya waktu 5 menit nih, Vin. Kira-kira mau lanjut sesi kedua atau enggak ya? Kayaknya teman-teman dari Sobat Berdebar juga mungkin belum ada pertanyaan lain. Tapi tadi juga belum selesai pembahasan tentang seputar Berdebar. Mungkin nanti ya. Nanti next time mungkin kita akan bahas lagi tentang Bujang Daya Bangka Barat 2021 gimana. Dan dalam waktu dekat seperti yang sudah dikatakan Kelvin bahwa kita akan ada sebuah aksi yang akan kita laksanakan di minggu depan. Oh ini ada nih dari siapa nih? Dari Kak Fioni. Kak Fioni memberikan sedikit tambahan informasi, terlebih uji klinis terus dikembangkan dan diperbarui. Keputusan pemilihan dan penggunaan vaksin pasti telah dilakukan evaluasi yang panjang oleh BPOM. Benar banget Kak Fioni ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Kelvin, bahwa memang nggak sembarangan untuk bisa mengeluarkan sebuah izin vaksin tadi. Jadi saya pribadi mungkin sebagai closing statement ya dari kami berdua, kalau dari saya pribadi sih mungkin saya dari sisi untuk Bujang Dayangnya ya, Kelvin nanti bisa kasih closing statement untuk vaksin. Kalau dari sisi Bujang Dayang mungkin saya ingin sedikit menyampaikan bahwa tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, kami dari Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat masih akan membuka kesempatan untuk merangkul seluruh pemuda-pemuda hebat yang ada di Bangka Barat untuk bisa bergerak bersama kami untuk menjadi regenerasi hebat dari Bangka Barat selanjutnya yang bisa bergerak bersama kami untuk bisa memperjuangkan, melakukan aksi-aksi kecil di bidang sosial, pariwisata, sejarah, budaya di Kabupaten Bangka Barat demi kemajuan Bangka Barat kita bersama. Jadi, tunggu informasi selengkapnya di Instagram Bujang Dayang Bangka Barat seputar pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021. Kelvin? Aduh, apa nih Bang tentang closing vaksin ya? Oke, kalau misalnya dari aku, program vaksinasi yang saat ini kita lihat banyak sekali isu-isu baik dan buruknya, tetapi percayalah dan dukunglah pemerintah dalam program vaksinasi ini karena kita lihat bahwa kasus Indonesia semakin meningkat, bahkan mungkin 2-3 hari ke depan akan menyentuh angka 1 juta COVID-19. Jadi tetap dukung pemerintah walaupun kita masih ragu dengan, ada beberapa orang mungkin masih ragu dengan program vaksin ini, tetapi kalau misalnya masih ragu, tetaplah kalian tetap memperhatikan protokol 3M biar program pemerintah dan vaksinasi dan program protokol 3M dapat bekerja dengan barengan sehingga Indonesia ke depannya bulan depan dia mungkin bisa menurunkan angka kejadian positif COVID-19. Gitu aja Bang. Oke, jadi buat sobat berdebat semua, khususnya dari kami Bujang Daya Bangka Barat mengajak seluruh sobat berdebar untuk bisa menjadi pemuda cerdas yang bisa membantu pemerintah untuk bisa mengurangi angka penularan COVID-19 dengan cara ya kita mematuhi ataupun mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengikuti vaksin. Ada sedikit saya bacakan sedikit komen dari Kak Catherine. Can wait for Berdebar 2021. Oke Kak, terima kasih Kak Catherine. Ditunggu kontribusinya, ditunggu kedatangannya nanti ya. Mungkin nanti kita bisa join sama-sama nih untuk memberikan sedikit informasi ataupun melakukan sedikit perubahan-perubahan dan juga memberikan sedikit challenge baru untuk Berdebar 2021 sehingga tujuan kita bersama untuk bisa memberdayakan pemuda yang ada di Bangka Barat bisa tercapai sehingga Bangka Barat benar-benar bisa menjadi ataupun Bujang Dayang Bangka Barat khususnya benar-benar bisa menjadi sebuah ajang ataupun sebuah ikatan Bujang Dayang ataupun ikatan pemuda yang bisa menginspirasi orang banyak karena dari hal kecil lah kita akan menggapai sebuah hal besar. Ini selalu quotes yang saya sampaikan. Jangan remehkan hal-hal kecil karena orang tersandung itu karena kerikil, bukan karena batu.
besar. Oke, mungkin akhir kata saya Agung Purnama mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih Kelvin untuk waktunya Mas, dan juga informasi dan ilmunya kepada kami serta inspirasinya juga, terima kasih. Dan kepada seluruh sobat berdebar yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Tunggu informasi selanjutnya dari kami seputar Bujang Daya Bakabara tahun 2021. Dan jangan lupa nanti buat kalian semua untuk play ya, jangan lupa untuk bisa mendaftar dalam pemilihan Bujang Daya Bakabara tahun 2021. Mari kita bersama-sama gabung di Bujang Daya Bakabara, kita bergerak bersama-sama untuk bisa membantu pemerintah melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai langkah ataupun sebagai kontribusi nyata kita sebagai generasi pemuda di Indonesia. Untuk itu akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. See you. bye-bye. Makasih, Bang. Sama-sama.